Hai guys, welcome to my YouTube channel. Asik, akhirnya aku bikin tentang review sneakers. Tapi karena kemarin-kemarin aku males nih bikin kayak review sneakers doang, kayaknya kurang asik. Dan kebetulan tadi itu kebetulan rumahku tuh lagi kekunjungan si dia. Jadi dia adalah anaknya temannya bapak aku dari SD. Terus tahu kok dia bercakap dengan adikku ngobrolin sneakers gitu kan. Jiwa-jiwa aku yang lagi di kamar tuh dengerin kok seru juga. Kok ternyata dia tahu banget tentang si sneakers. Jadi aku nanti akan ada review sneakersnya sedikit. Terus kayak kok nih anak tahu banget tentang sneakers. Terus ternyata kamu pernah kerja di salah salah satu perusahaan sneakers terkenal sedunia. Jadi kita klaim merek aja ya cuy. Jadi kan karena aku juga suka banget sama Nike, kayak sepatuku tuh sneakersku rata-rata semua Nike banget. Terus ternyata dia itu pernah kerja di Nike. Nike yang paling besar di Asia Tenggara cuy. Ternyata Nike itu ada 3 ya. Kalau di Indonesia, di Indonesia tuh itu ada 3. PT-nya itu ada di Tangerang, di Serang, terus di Sukabumi, sama sama di Cianjur. Yang terbesar di Cianjur, dan Gia di Cianjur waktu itu. Nah, Gia tuh waktu itu ngurusin tentang sneakers bagian apanya nih? Aku bagian apanya? Ini tuh disebutnya tuh upper. Jadi kamu ngurusin si uppernya ini. Cuy, ini bagian paling susah ya. Ini justru hal yang membuat aku suka sama sneakers. Jadi tuh aku nggak pernah nih namanya kayak suka sama sneakers tertentu, tapi aku pasti kayak melihat dulu dari detailnya ini gitu. Pasti. Dan kamu bagian yang ngurus detailnya ini. Cocok kan tuh. Jodoh pasti bertemu untuk konten ini, bener. Terus sebenarnya si ini nyebutnya apa? Upper. Ya, Nyebutnya upper ya guys. Itu detail banget kan dia. Nah ini sebenarnya mereka di pabriknya sendiri bikinnya tuh gimana cuy? Bikinnya tuh jadi gini. Kan ini ada dua. Sepatunya kotor. belum disus cleaning. Gimana cuy? Jadi ini tuh ada 2 bagian. Ini ada outsole, ada upper, tapi yang dalam ini juga insole. Aku bagian yang uppernya ini. Nah, si upper ini tuh kebanyakan tuh dia komponennya pisah-pisah. Jadi kayak ini ininya. terus ini tuh pisah-pisah semua. Nanti disatuin semuanya. Sampai bentuk sepatu kayak gini. Kayak gitu. Jadi ini ada yang disablon, ada yang dijahit gitu. Nanti disambungin sesuai pola yang udah didesain. Jadinya kayak gini. Nah, kamu itu bagiannya yang nanti setelah semuanya masing-masing terus kamu dijadiin satu atau gimana? Enggak, jadi kalau di Nike itu jadi setiap komponen ini dijahit sama setiap karyawan. Nanti sampai terakhir itu ada yang finishingnya finishingnya gitu. Tapi kalau aku sih biasanya di awal jahitan, awal pembuatan sama pertengahan paling. Ini tuh bikin lidah sepatunya kan. Di sini atau mungkin ini tuh namanya jahit variasinya. Jahit variasi. Nah, berarti ini kalau jahit ini satu-satu tuh kayak beda orang juga, beda divisi. Jadi ada kayak cuma divisi centangnya doang, jahit centang. Gitu. Gitu. Jadi kita tuh kerja per tim, per satu tim ngerjain satu style, dan satu style ini dikerjain sama berapa orang. Berapa puluh? Untuk sepatu ini beberapa puluh orang. Dah sampai jadi ini tuh ngelewatin banyak banget proses, sampai berapa puluh kali orang terlewati. Karena ini benar-benar harus detail, harus standar internasional. Dan tadi sih sempat ngobrol sebentar kalau ternyata ini tuh tetap juga diawasin sama mata ya, sama mata manusia banget, walaupun bikinnya di mesin, tetap mesin gitu, pakai mesin. Cuman kita harus self checking namanya. Setiap karyawan itu harus wajib banget bisa self checking, dan nanti pun setelah itu ada checking ulang sama yang quality controlnya, yang all-nya. Tapi per orangnya itu wajib ngerti kalau yang
yang bener tuh kayak gimana gitu nah, ya. Itu namanya self checking. Nah tadi juga sempat ngobrolin sesuatu yang menarik itu tentang si barcode nih cuy, ya kan. Kita cuma ngulang-ngulang aja obrolan yang tadi sekilas gitu. Nah ternyata ini kan aku punya ini sepatu Nike Pantheos nih, aku dapatnya tuh di Malaysia. Kalau ini Zoom tuh kayak aku carinya waktu di Korea. Nah ternyata dari sepatu ini ternyata ini dua ada perbedaan cuy, urusan barcode ya. Ternyata kalau ini barcode yang terbaru, ini terbarunya tapi paling tahun lalu. Apa masih sekarang masih kayak gini ya kayaknya? Kayak dari tahun lalu sih kalau nggak salah. Tahun lalu ya. Jadi si barcode yang baru tuh kayak gini. Baru tuh kayak gini nih, titik-titik lah. Terus cuy. si ininya garis ininya lebih tipis gitu, terus si tulisannya juga lebih kecil kayak gitulah. Oh gitu. Kalau yang ini aku punya si Zoom 2K ini lama. Tapi susah ya coy, nggak bisa gitu. Ini kayak intinya kayak barcode makanan lah yang garis-garis gitu, yang di supermarket kan, cetit. Terus tulisannya lebih gede, terus ada garis di atasnya tuh lebih gede juga. Nah ini iya benar-benar. Garisnya itu intinya tuh lebih bold lah gitu. Tuh susah. Cari aja sendiri loh. Kok emosi gitu kan? Setiap sepatu juga kalau di kita tuh jadi ini yang kelihatan ada barcode ini tuh tipe stylenya mana ya mana itu kelihatan nih yang ini tuh yang tebal ini nih iya yang angka ini ya tipe style sama tipe warna kita bilangnya jadi enggak kita di sana bilangnya ada angkanya pokoknya merek enggak tipe style namanya gitu nama dipasang tapi nama barcode ininya jadi kita harus tahu juga harus ngerti barcode-nya ini ya berarti ini kayak 9167 100 tipe 100 tipe 100 jadi gitu. Bacanya itu yang di akhirannya ya tipe 100 gitu karena emang tapi tipe 100 ini biasanya satu ini style ini tapi warnanya beda, kolornya beda. Iya, jadi yang ngebedain belakangnya. Tapi kalau style yang depannya sama semua kan cuma belakang 3 digitnya jadi beda. Oke, seperti itu. Nah, yang 2 digit juga beda-beda tipe juga. Nah, tapi kamu kalau misalkan pas bikin itu emang misalkan hari ini berapa lama sih bikin kayak ginian untuk satu tipe? Misalkan ini tipe yang misalkan namanya ini kan si Pantheos lah ya, aku nyebutnya misalnya gitu. Itu berarti saat itu juga ya udah semua timnya ngerjain Pantheos atau Iya. Oh, jadi per proyekan gitu ya? Per project gitu. Jadi kita dapat orderan tipe ini kita selesain semua sampai mungkin nanti ada style baru atau ada orderan yang baru gitu dari buyernya kita kerjain lagi. Jadi emang satu pabrik kalau emang lagi ngerjain si Pantheos ini ya udah ngerjain si Pantheos doang gitu. Nah, dan hebatnya adalah ini sekalian curhatan dari pakarnya. Ini kan yang bikin, aku yang gunain gitu. Kita ketemu gitu kan. Terus silakan. Si ini tuh dari Nike itu satu proses jahitan ini. Nah, itu sudah ditarget bisa dikerjain berapa detik. Detik? Iya. Maksudnya per ininya komponennya detik. Oke. Per detik. Iya. Tekanan beban kerja tinggi ini beban beban mata gitu kan dilihat ya semua teruji gitu. Jadi satu upper ini sampai selesai itu mungkin berapa menit lah ya 10 menit 15 karena kan emang kayak misalkan yang biasa aku lihat lah ya di TV itu kan kayak pabrik cetek terus langsung ke sana gitu emang kayak gitu ya tapi gitu. Kalau yang itu namanya apa compire kalau compire itu biasanya digunain di bagian yang outsole ini sama nyambungan outsole sama upper ini. Kalau di ini kita per estafet orang. Estafet, oke. Jadi makanya setiap orang harus punya kecepatan yang standar perusahaan itu. Gile. Jadi kalau kita ngaret, juling. Kalau ngaret ya gimana? Salah satu orang itu pasti keteteran, ketumpuk. Iya benar. Karena ini efek domino ya, cuy. Kayak
ini harus saling mendukung ke depannya biar semua bayangin coba untuk satu sepatu ini gitu. Nah, kalau di sepatu itu yang paling gampang sebenarnya bagian ini sol. Iya, paling gampang ya. Paling gampang, tapi dia beresiko karena kimia. Oh, kimia, jadi bahan kimia karet, itu bau. Oh, di sini ya. Di sini gitu. Karena ini tinggal dia ada bahannya, entah dicetak, udah deh, itu doang. Gampang banget. Gampang kalau banget kalau ini. Kalau ini detail dan justru yang daya tarik sepatu kan biasanya misalkan kayak orang-orang yang nggak edik sama sneakers, mereka kan pasti ngelihatnya langsung nih dari detailnya atasannya doang gitu, nggak ngerti. Misalkan kayak aku sendiri juga nggak begitu ngerti banget ya sama sneakers, tapi aku suka itu ya berangkatnya dari si atasannya ini yang rumit sekali pengerjaannya. Tiap detik cetek gila gak bisa bayangin. Pokoknya satu hari itu maksimal kerja itu 9 jam, 10 jam. Bisa keluar sampai berapa ribu. Gila. Nah, terus nih, ini yang menarik juga. Kan biasanya sepatu reject kan cuy. Masa namanya kesempurnaan tuh milik Allah gitu ya. Namanya manusia kan ada luput sedikit, dan misalkan kan emang kayak gini kan sedikit aja tuh udah dinamain reject kan cuy. Nah, efek. Nah, itu gimana si rejekannya itu digunain, maksudku kan kadang ada tuh ya yang penjual, ya kadang ada penjual yang kayak oh ya ini sepatu ada rejectnya padahal asli. Itu sebenarnya ada apa enggak sih? Karena aku biasa beli di store gitu kan. Jadi kan ini aku sambil kita ngobrol santai dan berguru juga mungkin. Sebenarnya gimana sih di dunia sana nih sneakersan, keluarnya tuh gimana kalau yang reject itu sebenarnya gimana? Sebenarnya dihancurin. Cuy. Jadi kalau di perusahaan kita, di perusahaan Nike-nya gitu, semua yang reject itu harus hancur, harus lebur. Semua nggak boleh ada yang keluar. Karena kita menjaga mutu. Jadi udah sebuah statement ya. Jadi kalau misalkan tahu kamu belanja sepatu asli tapi ada efeknya, ya mungkin ya adalah ya ada permainan di belakang juga nggak ngerti. Cuma ya sebenarnya dari Nike-nya sendiri tuh emang udah dihancurin terus dijadiin apaan cuy? Itu biasanya kita jual ke pabrik semen gitu buat bahan bakar, atau pabrik kayak buat dibikin bahan bakar gitu. Kalau enggak, kalau di luar negeri sana nih tempat olahraga tuh, tempat kayak buat trek lari gitu. Si pinggirannya tuh kalau di Indo kan cuman kayak trotoar gitu kan. Terus kayak tanah. Iya. Kalau di sana dipakein karet. Kenapa? Supaya orang jatuh itu nggak langsung kena tanah. Nggak sakit. Nggak luka lah. Nggak luka. Oke. Jadi ternyata bahan leburannya tuh bisa sampai digunain masih ada manfaatnya masih ada manfaatnya, walaupun emang baunya sangat paling ini ya menyengat. Paling menyengat ya, karena emang ya gini kan dari karet ya. Bahan kimia semua pasti ini. bener kayak langsung pengen rasanya kunjungan ke Nike gitu. Tapi memang kalau pegawai Nike nggak bisa ya kalau misalkan beli langsung di situ, atau nggak boleh. Jadi kalau di Nike-nya sendiri, tahu-tahu kamu nih pakai sepatu Nike yang beneran made in Indonesia, pasti kamu langsung kenapa nih kok bisa ada gitu. Yeah. Apalagi di tipenya di pabrik itunya sendiri. Jadi gini teman-teman, kayak di Nike sendiri, di Nike Indonesia kayak misalkan ini adalah si Panteos aku dapat di Malaysia, cuma memang made in Indonesia. Jadi memang aku tahu nih kalau ini, jadi memang sepatu-sepatu di Indonesia tuh juga dikirim ke luar negeri, diekspor, karena untuk memenuhi model itu tuh emang kayak keluarnya di sana doang gitu ya. Atau misalkan kayak si Zoom 2K, kalau teman-teman tahu baru-baru inilah kayak si ODD tuh udah ada si Zoom 2K. Cuma ini aku dapat itu, aku beli tahun lalu, aku titip sama temanku di Korea.
karena belum ada gitu. Karena aku suka kayak kadang tuh browsing gitu loh, kayak aduh ini atasannya lucu banget, menarik, aku harus punya gitu. Justru yang menarik itu trigger untuk cari kayak gitu sih. Kalau anak-anak sneakers yang emang, apalagi sneakers yang udah pada handal-handal ya cuy. Kalau aku kan masih memang karena aspek aduh lucu banget gitu, kok di Indo nggak ada, karena kan nggak semuanya dikeluarin juga ya di Indo. Dan yang sepatu made in Indonesia juga ada nggak sih di kayak di store-nya ya made in Indonesia? Aku nggak pernah sampai di store Indonesia. Enggak sih, kebanyakan kita malah aneh gitu kalau misalnya ada di Indonya, karena kita memang khusus ekspor keluar, yang dari luar impor ke sini. Jadi kalau misalkan aku jalan-jalan ke Amerika, tahu-tahu nemu stiker lucu, set made in Indonesia tuh perih ya. Iya. Jadi coba beli cukainya yang mahal. Oke sih. Kayak beli rokok. Aduh. Kayak gitu kan. Langsung kepikiran. Murah, tapi karena cukai. Nah, itu iya betul. Tapi memang yang menarik itu karena di luar sana yang keluar si model itu ya. Karena memang di Indonesianya terus nggak ada. Nah terus kamu sendiri pas di yang pabrik yang Cianjur itu produksi yang apa sepatunya? Nike Fast Runner, ada Hot Royal, ada Nike Jordan. Tuh Jordan banyak banget sih. Jordan. Lupa. Nah, kita ngomongin Jordan aja ya, cuy. Jordan, itu kan Jordan kan paling wow gitu. Ternyata itu dibuatnya emang di pabrik yang di Cianjur. Dan kenapa cuma di Cianjur doang si Jordan itu? Oh, orang tahu sih ya, mungkin ada di pabrik yang luar, cuman mungkin dari sana, dari bayarnya juga suruh ke kitanya untuk ngerjain di kita gitu. Buat apa sih yang beresin itu semua di kita, dan itu kenapa harganya selangit? Kenapa harganya mahal tuh? Kenapa? Dengerin baik-baik di sini. Kenapa harganya mahal, karena Jordan? Sulit banget Ya. Tapi kamu pernah megang Jordan sendiri? Atau mendengar cerita teman kamu? Ya, atau? dengar sih. Aku belum nggak kebagian tipe itu, tipe Jordan. Cuman yang lain kan sharing gitu, sering sharing. Susahnya gitu apa cuy? Jordan nih, yang suka sama Jordan. Yang susahnya tuh memang detailnya itu loh. Detailnya itu tuh memang ribet gitu. Terus si komponennya juga kan dia dari kulit gitu. Kulitnya juga memang bagus, keras gitu. Jadi emang diklaim juga ya kulitnya emang bagus. Jadi kenapa harganya mahal, kulitnya juga bagus. Karena kenapa harus pakai kulit yang bagus? Karena itu kan Nike Jordan itu untuk olahraga basket kan. Itu juga. Jadi Nike itu memang yang pertama itu memantaskan gimana ya, buat bagian itu kayak buat main basket benar-benar harus bisa gitu, buat lari benar-benar harus bisa. Nah jadi maksudnya memberikan kenyamanan maksimal lah ya. Jadi kayak Jordan itu kan emang khusus basket, jadi memang dibuatnya dengan sangat memenuhi ya atlet-atlet basket kayak gimana lah gitu. Tapi memang yang bedain karena Jordan itu ada kulit, dan emangnya kulitnya carinya di Indo juga cuy? Enggak, kalau bahan kulitnya sih katanya dari luar. Oh, bahan dari luar kulitnya. Kenapa nggak di Cibaduyut? Nggak bisa. Nggak ada kulit. Nggak bisa karena nggak standar internasional. Oke, belum standar internasional. Jadi kalau si Jordan tetap partikelnya ada yang dari luar juga. Makanya tuh harganya juga mahal banget. Kalau aku sih belum tertarik, karena kadang tuh aku sukanya karena warnanya lucu, detailnya gitu lah. Kebanyakan kalau orang Indo tuh memang tipe-tipenya gitu. Iya, Indonesian people kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang di luar itu benar buat kebutuhan, kebutuhan. Kayak mereka buat sehari-hari buat pakai sepatu yang gini, buat olahraga gini. Kadang kan beda. Jadi kita memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kalau tipe Indonesia memang seperti itu gitu. Kita lebih senang suka style buat gitu ngeliatnya gitu. Buat style juga, tapi juga sometimes juga buat ya manfaatnya sih. Kadang lari pengennya pakai ini, tapi ya kebanyakan kayaknya buat ya style doang. Kalau aku juga buat OOTD. Ya gak terlepas dari itu, aku juga suka sih sama sneakers, tapi memang kayak ada yang memang kayak ini aku suka banget buat jalan-jalan, sama buat lari juga enak gitu. Maksudnya kan sebenarnya kan ada spesifik macam-macam ya, kayak aku punya Air Max itu karena warnanya terlalu lucu,
aku waktu itu pernah share sih si Air Max dia aku punya, tapi itu kayak karena dia putih terus kayak aku bawa kemana, ke kawah putih dong kan biar berasa strong gitu. Terus tahu-tahu pas aku pulang kayak ada goresan gitu, kayak perih. Terus aku mulai kan, oke, gitu. ini buat kamu buat jalan-jalan lucu aja kayak gitu. Terus nah sekarang kalau misalkan kamu sendiri tuh sepengetahuan kamu, kalau Nike biasanya ngekspornya keluarnya kemana sih? Banyak banget sih, banyak banget. Negaranya. UK, US, Argentina, Jepang, Italia, Vietnam, Singapura, banyak banget. Cuma nanti capnya dia ini tetap made in Indonesia atau tetap udah harus tetap. Oh, karena kita yang membuatnya di sini, di negara sini. Oh gitu, jadi mereka cuma labeling doang? Enggak. Doang? Jadi ya gimana, di sana tetap label sana, yang di kita juga tetap label kita. Oke. Jadi misalkan tahu-tahu aku ke Inggris terus ayo kita hunting sneakers gitu kan. ternyata ketemu nih, lucu, made in-nya Indonesia. Nah, itu bisa dibuat di Cianjur, Sukabumi, atau Serang. Nah, kalau nggak di Cianjur, Sukabumi, Serang tuh buatnya kalau made in Indonesia. Hanya itu. Oke. Tapi memang ya itu sih menarik banget sneakers ya, karena aku ngerasa kayak banyak orang itu sukanya kan nge-review tentang style-stylenya doang gitu. Nah ini ketika ada Gia, jadi kita ngobrol santai gimana tentang sneakersnya ini sendiri diproduksi gitu. Jadi sudah, mungkin ada info-info lagi yang Gia mau kasih gitu, yang penting. Kalau ya orang awam yang kenal sneakers tahu lucu yang kayak gitu, pasti ngelihatnya luarnya aja gitu. Cuman kalau misalnya yang bener-bener buat kebutuhan, terus memang dia tahu sneakers tuh kayak gimana, bener-bener dia tahu sih celah-celahnya gitu, terus mutunya, kualitasnya. Tapi kalau yang mutunya di kita udah internasional banget ya. Udah sangat diakuin ya. Jadi banggalah produk Indonesia. Walaupun misalkan tak tahu belinya di luar negeri. Enggak sih, ini brand orang, brand luar, cuman dia ngerjainnya di Indonesia. Tetap brand luar, tapi kita yang ngerjain. Aku yang susah warga negara aku susah Indonesia. Holiday gara-gara susah holiday. Asli. Iya ya, karena kan shift itu juga ya. Kerja terus. Jadi semoga juga teman-teman yang mengerti sneakers tuh kalau ngelihat jangan suka ngeklaim mahal, mohon maaf. Ini ngerjainnya susah ya. Semoga teman-teman yang habis nonton ini teredukasi bahwa jangan suka ngejudge orang-orang, misalkan emang sih orang-orang tuh pada beli juga sneakers kan mahal-mahal ya. Tapi kenapa itu mahal? Selain memang mutunya ya emang kita harus menghargai orang-orang di balik layar ini cuy. Seperti Gia ini yang lainnya yang entah ada berapa ribuan Gia yang mengerjakan ini dengan detail, dengan mata, dengan pikiran, dengan hati yang harus sedetail itu ya. Kebetulan di Nike itu juga kita nggak harus terampil, dan kita juga harus terampil otak kita juga harus ingat. Karena kalau ini kan kita juga ingat dari number kan, number seriesnya. Nah itu kita harus ingat. Terus nanti kan di sana tuh kayak peraturan, terus setiap ada jangka waktu tertentu. Kalau kayak setiap peraturan itu diperbaharui, kita harus tahu. Terus apa yang terjadi, problemnya gimana, kita harus mengerti. Jadi kita nggak hanya terampil tahu ngebikinnya doang, tapi kita juga tahu standarnya, harus tahu, karena memang berpacu dengan waktu ya. Setiap berapa waktu itu kita kayak ujian kita. Terus kesehatan kita juga terus ini harus bagus, terus itu tulisannya kan juga ya harus standar lah. Kita bener lah, aku juga baru heran gitu. Ini kok pabrik tapi kok aku kayak sekolah gitu. Kayak sekolah juga gitu. Serius pabrik tapi kayak serius banget gitu ya. Tapi memang ya dari situ kita ngasih pengalaman ke kita, ngasih edukasi ke kita, jadi kita ngerti sih. Iya benar. Jadi memang
jadi si Gia pun jadi tahu dan mutu ya, karena kan emang maksudnya kerja kan sometimes nggak melulu tentang uang dan ya pasti ada lah urusan itu, tapi ketika kita ada edukasinya kan jadi lebih, kamu jadi kayak manfaatnya bisa cerita-cerita kayak gini yang nggak tahu, sharing ke orang ya, sharing ke orang lebih, apa curhat ya. enggak ya tapi ini seriusan, ini sebenarnya aku kayak bermanfaat juga buat aku dan mungkin juga buat teman-teman yang demen-demen sneakers, bahwa dibalik sepatu-sepatu ini yang kamu mungkin beli itu memang kenapa harganya, ya kembali lagi kenapa harganya itu ada yang terjangkau, ada yang sampai puluhan juta. Ya kalau puluhan juta biasanya memang retail sih, orang-orang tuh ngerti gitu loh masarin ini gitu, padahal ya mungkin harganya awalnya nggak segitu terus jadi segitu, ya itu namanya bisnis sih menurutku, it's okay gitu. Cuma ya ketika teman-teman ada nih mulai sekarang, semoga habis nonton ini ketika melihat teman-teman yang pada suka sneakers, yang pada belanja sneakers dengan harga misalkan ya masih 1-2 ya pasti kan jutaan atau ke ratusan ribu, ya jangan langsung dijudge karena sebenarnya mereka membeli tenaga di balik layar ini yang memang juga sulit banget. Gitu. Apalagi ini sharing aja nih ya dikit. Aku kan orang yang suka naik gunung. Sepatu gunung itu lebih benar-benar apa ya? Lebih benar-benar safety, harus benar-benar kelihatan banget sepatu gunung ya. Kalian yang tahu tentang gunung, yang suka naik gunung tahu lah harga sepatu gunung itu berapa ya. Yang benar-benar safety, karena kerasa banget sama aku. Kalau naik gunung itu kita pakai sepatu yang biasa tuh bener-bener kurang ngedukung karena di sana tuh segala macam coram ininya ya, bebatuannya gitu. Bener-bener harus yang kualitasnya bagus gitu, makanya harga segitu tuh sebenarnya worth it. Iya nggak sih, worth it kan Joy gitu. Jadi ya sebenarnya nggak cuma buat, ya emang manfaatnya juga ada gitu. Dan karena pabrik-pabrik juga mengutamakan kualitas dan kualitasnya sudah internasional juga. Oke, Gia, terima kasih loh. Akhirnya aku membuat video pertama tentang sneakers dan itu bukan cuma review tapi memang ada edukasinya. Jadi semoga habis ini teman-teman ketika melihat sepatu langsung tahu-tahu inget Gia. Naikin di ODD harganya 2 juta. Ingat, udah nggak apa-apa, bagus kok. Uang oke, cukup, masuk anggaran, udah beli aja. Kita harus membayangkan para Gia-Gia di sana yang mengerjakan ini dengan mata, hati, tekanan gitu kan. Ya udah cukup sekian dulu. Thank you Gia udah ngobrol-ngobrol di YouTube ini. Buat teman-teman yang misalkan suka nanti bisa share-share, semoga bisa mengedukasi juga, dan bye-bye.